Tidak. Artinya itu menimbulkan kerugian bagi dia. Itu kekerasan seksual namanya. Apakah setuju ditoel-toel pantatnya? Kalau tidak setuju, itu kekerasan seksual. Apakah, mohon maaf ya, karena kadang-kadang ada modus-modus tertentu. Ini saya bicara apa adanya. Kadang modusnya itu misalnya pelatih atau ini menjanjikan hal-hal, nanti kamu tak kasih peran yang bagus, nanti kamu tak kasih ini itu, kemudian melakukan hal-hal secara seksual seperti itu. Nah kadang-kadang kan itu diperdebatkan. Kan dia setuju. Sebentar, persetujuan itu ada syarat ini ya, keseimbangan kuasa. Apakah kuasanya seimbang antara si pelaku dengan sutradara misalnya? Apakah kuasanya seimbang antara mahasiswa dengan dosen misalnya? Atau yang mungkin kemarin viral ya, murid dengan guru. Terus, wah muridnya aja mau. Apakah kuasanya seimbang antara murid dengan guru tersebut? Karena persetujuan itu juga bisa dimanipulasi. Itu salah satu kuncinya. Persetujuan itu sesuatu yang juga bisa dimanipulasi, dikondisikan supaya dia setuju untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan untuk melihat kemudian apakah itu sebuah peristiwa kekerasan seksual atau tidak, lihat setelahnya. Ketika dia mengalami kerugian dari satu peristiwa itu, yaitu kekerasan seksual. Kerugian itu apa? Fisik, mungkin kesehatannya terganggu, psikologis, mungkin dia menjadi pemurung, mungkin dia menjadi hidupnya tidak berguna, tidak semangat lagi, mungkin bahkan dia tidak punya motivasi lagi untuk berkarya, dia dirugikan atas peristiwa tersebut. Ekonomi, bisa jadi setelah peristiwa itu dia harus bayar psikolog, dia harus bayar rumah sakit dan sebagainya, dia dirugikan secara ekonomi. Secara sosial, mungkin dia dapat stigma negatif dari lingkungannya, berarti dia dirugikan juga. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman, untuk memandang satu peristiwa itu apakah itu bermasalah atau tidak. Lihat relasi kuasanya, lihat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Kalau itu sangat merugikan, tidak usah ragu-ragu mengatakan ini kekerasan dan kita harus melakukan sesuatu. Mungkin boleh satu slide lagi ya Mbak ya, yang terakhir Mas. Nah, ini nanti boleh di-share yang terakhir. Lagi. Ya, lagi. Nah, mungkin ini langsung ke rekomendasi saja ya. Saya kira menjadi penting karena kita bicara mengenai bagaimana berkesenian ke depan seperti itu. Mungkin ini karena saya bukan orang seni ya, tapi menurut kami sangat penting untuk menegakkan aturan main dalam sebuah karya gitu. Apalagi ketika karya itu melibatkan banyak orang dari proses produksi sampai akhir produksi, dan aturan main ini mengikat semua pihak, para pelakunya, produsernya, sponsornya, dan semua pihak yang bermain di dalam satu karya ini. Bisa itu sebuah aturan eksploitasi dan pencegahan kekerasan seksual atau apapun menyebutnya, tapi itu ditegakkan dari awal, jadi tegas begitu. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, sanksinya apa dan sebagainya. Kemudian ya ini juga satu hal sih, karena kita tadi sudah mempelajari bahwa satu pola kekerasan itu terbentuk oleh lingkungan, pola pikir lingkungan, maka menjadi penting untuk, saya juga sering menyampaikan ini ke seniman-seniman muda yang senior juga saya, bahwa sangat penting untuk membangun sebuah lingkungan berkarya yang sehat, setara gender. Karena kami juga banyak melihat banyak praktek-praktek yang timpang di dalam berkarya, senior, junior, dan lain sebagainya itu menjadi tidak sehat. Jadi sangat penting karena kemudian lingkungan karya yang sehat itu kami yakin bisa menelurkan karya yang sehat juga. Dan saya pribadi ya memiliki antusiasme terhadap seni. Kenapa? Karena seniman itu satu karyanya bisa bicara sejuta kata daripada saya ngocek setengah jam seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian budaya apresiasi berdasarkan prestasi, dan mungkin penting juga ya bahwa ya seni memang menjadi media ekspresi, hiburan dan sebagainya, tapi seni ini sebenarnya juga bisa menjadi media informasi bagi masyarakat. Dan
kita akan ada sedikit kehilangan makna yang terakhir ini. Kadang orang berkarya seni tapi sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan? Nah, di sini saya kira seni juga bisa menjadi bagian untuk menciptakan ruang aman juga di masyarakat. Mungkin begitu, saya kembalikan Mbak Dina, terima kasih. Wow, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk tiga materi kita membahas hari ini. Kayaknya udah pada pengen bertanya, tapi tunggu dulu, saya mau nanya duluan dong. Saya juga punya banyak sekali pertanyaan gitu ya. Nanti silakan teman-teman menyambung, sebenarnya lebih nggak harus bertanya, itu sharing gitu ya pengalaman. Teman-teman juga boleh gitu. Mungkin ke Arista sedikit gitu lah. Tadi sempat disinggung soal kultur gitu ya. Bagaimana budaya itu melihat konteks seksualitas dan pertumbuhan. Kalau kamu sendiri mengalami nggak sih tatapan-tatapan itu? Gitu? Ada bedanya nggak sih ketika kemudian kamu di atas panggung gitu dengan kamu misalnya dalam konteks budaya gitu yang lebih luas ya? Ke Purno itu kan juga kita berdandan gitu ya, pakai kalung cantik gitu ya. Gitulah ya, dengan pesonanya yang luar biasa. Nah, di panggung pun juga seperti itu gitu. Kita tampil dengan daya tarik gitu ya. Nah, bedanya apa sih Arista? Kamu menemukan ada hal yang lainnya? Kalau secara aku pribadi ya Mbak, sebenarnya kalau misalnya dalam berkarya gitu, aku berusaha untuk tidak tidak berfokus pada sensualitasnya gitu. Aku berusaha untuk meminggirkan itu terlebih dahulu gitu loh. Tapi terlepas nanti penonton itu melihat ada sensualitas dalam karyaku, ya itu balik lagi ke persepsi itu masing-masing. Tapi sepanjang, kalau misalnya bicara sepanjang perjalananku sebagai penari, ya tatapan-tatapan itu pasti ada gitu. Misal contoh menari oleh tamu lilingan. Kalau misalnya kita telisik lebih dalam ke narasi penciptanya atau wacana penciptanya itu kan tercipta karena Mario itu melihat kumbang kan, kumbang yang berpadu, terus kemudian dia punya pengalaman tubuh mempelajari balet di luar negeri, jadi terciptalah tari oleh itu gitu. Tapi ketika kita menari gitu, malah tatapan atau masyarakat itu melihat itu sebagai gerakan yang sensual gitu. Apalagi kostum tari Bali itu kan lumayan terbuka ya, maksud menggunakan kembang gitu. Terus gerakan lambat, sangat lembut, lemah lembut gitu tuh, ya pasti itu tatapan-tatapan. Dan seringkali yang itu sampai ke tindakan gitu loh Mbak. Kadang ada yang bilang jalan, bahasa Bali itu jalan, kalau di Indonesia tuh enak gitu. Enak, entah itu dia melihat geolannya gitu, ngeleoknya, atau melihat ekspresi penari kan. Di Oleg itu ada bagian yang si cewek itu menarik perhatian laki-laki, misalnya kayak seolah-olah merayu gitu kan, ada ekspresi juga gitu ya. Ya mungkin entah itu karena ekspresi atau entah karena memang gerakannya gitu, tapi tatapan itu ada gitu, ada. Dan itu kan kalau misalnya kita sandingkan antara wacana dari pencipta dengan apa yang terjadi di lapangan kan sangat berbeda sekali gitu. Nah itu yang lumayan mengganggu sih Pak. Terus kemudian di kehidupan sehari-hari gitu, itu sangat-sangat terjadi gitu. Karena gimana ya, kalau saya pribadi mungkin bentuk tubuh saya kan pendek gitu. Banyak orang melihat bagian belakang saya itu katanya lumayan besar gitu, ke samping gitu. Itu sering dijadikan objek gitu. Kadang kalau dulu sebelum saya ke Jogja itu saya sempat kerja di salah satu sekolah. Teman guru cowok itu bilang kalau pantatmu lebih kelihatan besar loh ketika kamu pakai kamben gitu. Ketika saya menggunakan ini kain Bali gitu, kelihatan banget dari jauh, kayak gitu ya. Tatapan-tatapan itu sering banget terjadi gitu. Terus ya itu kemudian jadi refleksi lagi ke diri saya kan, itu nah ini saya yang salah saya yang salah
yang mungkin pakaian saya terlalu ketat, atau dia yang salah, atau dia yang kalau dulu sih saya nyebutnya, duh horny banget sih orang mikir gitu ya. Apa dia yang terlalu horny dengan pantat saya? Itu selalu ada pertanyaan gitu itu Mbak, dan sampai sekarang pun tetap menjadi sebuah pertanyaan, meskipun akhirnya karena kita tidak bisa mengontrol sosial gitu, akhirnya yang dievaluasi itu diri sendiri gitu. Kemudian saya merubah kain, terus merubah pakaian. Kalau sekarang saya tidak atau jarang pakai kebaya brokat gitu, brokat yang bolong-bolong gitu. Lebih banyak pakai kebaya kain gitu, terus tangannya juga sampai di ujung gitu, tidak pernah yang pendek, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Karena ya, dan seperti yang Mbak Heni bilang dan Mbak Hedia bilang itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tapi perempuan juga gitu. Kayak pakai stagen yang terlalu, kan itu membuat tubuh kita jadi tegak gitu kan. Tapi secara tidak langsung itu membuat salah satu bagian tubuh yang di depan itu terlihat lebih menonjol. Nah, perempuan itu kadang-kadang malah dia lebih galak ya, benar seperti yang dibilang Mbak Heni. Weh, susunya mentul, bahasa Bali itu mentul tuh melebut gitu. Itu mentul secara verbal dan langsung gitu loh. Nah, itu ya gimana ya, mungkin jadi kalau saya pribadi ya berusaha untuk maklum, mungkin ya mungkin pengetahuan untuk ininya dia, untuk menjaga lisannya dia kurang, atau pengetahuan tentang bagaimana bersikap terhadap perempuan dan isu-isu seperti ini dia juga kurang peka karena atau kurang sensitif atau kurang update. Itu ya kita kembali ke diri sendiri. Itu sih sebenarnya Mbak. Oke, terima kasih Arista. Lagi sedikit ke Mbak Heni, kan tadi soal pendidikan gitu ya, kurikulum. Jadi harapanmu apa Mbak? Maksudnya tuh apakah kemudian ini mahasiswa PGSD ini harusnya punya latar belakang tari misalnya, harus paling nggak bisa menari gitu. Ada nggak sih harapan atau keinginan seperti itu sedikit? Oke. Sebenarnya ini tidak terbatas hanya untuk mahasiswa PGSD ya. Ini juga kritik untuk isi atau pendidikan seni tari di kampus-kampus pendidikan di UNY, UNES itu pencetak guru seni. Nah, karena yang mengajar di pendidikan itu juga cuma di pendidikan juga. Karena kan sekarang kalau CPNS-an itu kan boleh SPD, boleh misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin ketika teman-teman dari lulusan sarjana seni tari ini juga mengajar tidak hanya di yang formal tapi juga non formal. Harapannya apa sebenarnya? Mari kita keluar dari kotak sekedar ya. Bukan berarti disiplin itu tidak penting karena itu utama gitu. Tapi coba kita juga melebarkan bahwa apa sih sebenarnya yang harus dipahami oleh anak didik kita. Gitu loh, bukan hanya perkara dia bisa menari, karena kan harapannya ketika dia menari itu dia mengerti identitasnya dia karena kita di Jogja, kita bahas aja Jogja ya. Kenapa kita mempelajari tarian Jogja? Agar kita mengerti budaya kita mengerti leluhur kita, kenapa tarian itu diciptakan gitu, dan kenapa kita harus menarikan itu gitu. Tapi yang terjadi selama ini hanya sekedar pendisiplinan tubuh terhadap teknik gitu. Akhirnya mereka yang merasa tidak bisa menari, mereka akan skeptis. Nah itu bahayanya sampai mereka besar itu tadi memunculkan 80% yang apatis, 20% yang peduli. Nah, apakah kita akan selalu begitu? Maka harus ada penekanan dari para sarjana tari. Saya kan juga sarjana tari, gitu. Saya juga mengkritik diri saya sendiri. Sebenarnya ketika kita mengajar itu apa sih goalnya? Karena selama ini selalu bagaimana mengajar tari yang benar, teknik gitu kan. Di situ ada nih kalau dulu RPP, sekarang modul ajar. Ada pertanyaan pemantik, ada persepsi. Tapi kenyataannya kalau sudah berbicara tari pasti larinya ke teknik, balik teknik, udah teknik aja terus. Ya teknik. Akhirnya mereka tidak begitu tahu tentang identitas, tidak begitu tahu tentang bagaimana tubuh itu bisa diposisi. Ini efeknya ya. Karena mereka belajar ini. Akhirnya ketika mereka sudah sedewasa ini ya,
coba kamu bergerak bebas. Mereka bingung karena mereka nggak punya referensi tubuh bisa bergerak dengan bebas. Selama ini tubuh didisiplinkan dengan teknik-teknik tertentu. Mereka nggak bisa keluar dari itu. Pengalaman tubuhnya akhirnya terbatas. Mestinya kan mereka sejak kecil di kurikulumnya sudah ada, diajak eksplorasi ke sawah gitu ya, kemudian mereka mau eksplorasi gerak dengan semilir angin dan lain sebagainya. Itu teorinya, kenyataannya balik lagi ke tadi bentuk mereka terbatas. Pengkayaan mereka, referensi mereka tentang tubuh dan gerak akhirnya terbatas pada bentuk-bentuk dan bentuk. Jadi kalau mau harapan, mari kita perbaiki cara kita mendidik anak-anak kita, memberikan pemahaman tentang tari sejak dini, karena itu akan berimpact. Impactnya bukan hanya itu tadi, bukan hanya tentang mereka kalau apatis sudah saling, karena banyak ini, ayo nanti saya nggak bisa nari boleh, saya nggak bisa, saya tuh nggak bisa. Ketika saya ajak, kemudian coba bergerak gini, mereka bisa. Gitu. Jadi ketakutan dalam diri mereka dan mereka merasa bahwa mereka tidak bisa menari. Yang mereka anggap bisa menari yang memang secara kemampuan kinestetiknya tinggi. Sementara manusia diciptakan dengan multiple intelligence, 9 kecerdasan keluarga. Gak mungkin manusia itu akan semuanya pintar menari dan gitu. Maka saya bilang sejak awal masuk program, saya tidak mencari orang yang pintar menari, tapi paling tidak kamu tahu esensi dari menari dan kenapa anak-anak harus belajar tari. Maka tidak ada alasan orang tidak bisa mengajar tari. Tidak hanya orang yang tekniknya bagus dalam menari yang bisa mengajar tari. Kita yang secara teknik pun tidak begitu mumpuni tetap bisa mengajar tari. Karena kan level kerumitan, difficultiesnya itu diukur. Oh saya nggak bisa tari Bali, ya saya nggak usah tari Bali. Oh saya bisanya tari yang simple, atau misalnya tari gembira, misalnya gitu ya. Ya udah, kita pilih itu. Tapi esensi awalnya kita mengajarkan tari, kemudian cara kita mengajar tentang ekspresi bebas tubuh itu belum terimplementasikan menurut saya. Impactnya jangan gitu Mbak Dini. Ini belum ganti ya. Jadi pengen sesuatu ngobrol udah gitu nggak belum ya nanti ya. Baik, saya lempar ke teman-teman yang hadir di sore hari ini, sudah mulai sore. Adakah yang pengen bertanya atau mau sharing? Boleh 3 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya 2 bapak dan mas dan 1 perempuan. Saya mau udah jalan-jalan mas. Oh ya. Mungkin jadi tahu tak? Oke. Aku bisa dulu kan? Selamat sore para aktivis tenis. Berdasar fenomenologi Mbak Putu, ini ternyata 75% hampir ya yang datang feminis semua. Jadi sangat kuat narasinya ketika kita berbicara sarasen seni budaya kaitannya dengan pembentangan seksualitas dan arena kuasa tubuh dalam tari. Yang pertama saya menyoroti tentang topik itu sendiri, di mana ada sensualitas dan arena kuasa. Setidaknya di sini ada 2 konsep, di mana pendekatan tubuh badania dan juga arena kuasa secara perspektif yang digunakan itu untuk membaca bagaimana si tari itu berkembang melalui zamannya gitu. Lalu yang ingin berikutnya yang justru menjadi pertanyaan malah sejak kapan si tari itu sendiri dalam tanda kutip dipandang sebagai satu fenomena yang feminis gitu. Dalam artian apakah ini sesuai dengan pengantar yang sudah diantarkan oleh Mbak Gali ketika berbicara masa Renaissance atau bagaimana pertumbuhan pengetahuan itu diawali dari masa pencerahan itu sendiri gitu. Mungkin kalau kita membaca buku pengetahuan itu dia hadir sebagai simbol daripada masa pencerahan, muncul di awalnya dengan Renaissance, klasik, lalu modern dan lain sebagainya. Lalu apakah juga wacana tentang feminisme ini adalah sebuah upaya dampak, lebih tepatnya bahasanya adalah dampak daripada modern, era modern. Kita pernah lihat atau sama-sama kita ketahui tokoh tari yang paling terkenal adalah Marta Graham. Pada abad ke-18 beliau dijunjung tinggi sebagai salah satu tokoh tari yang dalam karya-karya persembahkan kepada salah satu tokoh feminis
internasional gitu kira-kira. Lalu di masa berikutnya, di era modern berikutnya pada abad ke-19 20-an akhir ini kita pernah mendengar mungkin sama-sama koreografer dan juga penata tari yang namanya Pina Bausch. Dia adalah seorang koreografer dari saya kurang tahu Amerika mungkin atau Afrika gitu. Tapi yang jelas dia memberikan wacana juga tentang bagaimana si perempuan itu hadir sebagai sebuah sikap yang dia setara kok dengan laki-laki gitu. Lalu yang di dalam karya-karyanya si Pina Bausch itu pasti muncul dengan karya yang karakter yang maskulinitas, seakan-akan dia menggambarkan kekuatan. Namun tak luput juga dia juga menunjukkan feminisnya dengan kelemah lembutannya gitu. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa keluar dari kerangka pengetahuan yang sudah dibentuk oleh Barat ini tentang ya kalau misalkan berbicara masa Renaissance ya gitu-gitu aja gitu. Kalau kita berbicara modern ya mungkin seperti itu aja. Nah, saya melihatnya ini sebagai sebuah titik balik bagaimana justru kaum perempuan yang sangat getol untuk membicarakan bahwa ini sangat penting untuk dibicarakan. Wacana sensualitas dalam tubuh tari itu sangat penting untuk dibicarakan, sehingga yang terjadi adalah mungkin saya agak frontal menyebutnya pemanunggalan di dalam seni itu gimana. Kalau kita kembali ke perspektif Jawa ya, di Jawa itu untuk tari sendiri sering disebut sebagai toyo yang pertama, yang kedua adalah bekso. Toyo itu dia kayak semacam satu part persembahan gitu. Makanya kalau kita sowan ke keraton atau kita ke keraton menyebut penari itu matoyo, yang artinya dia adalah pemuja kepada Sang Hyang Agung. Lalu yang kedua itu ada bekso, ambut engkaso atau mengutamakan keesaan, artinya dia mengutamakan pemanunggalan. Nah, sangat jelas bahwa hipotesa saya mengatakan ya ini karena dampak dari sekularisme Barat waktu abad ke-17, yang artinya di mana pengetahuan itu sengaja diputuskan yang dulunya itu diturunkan dari langit untuk manusia di bumi itu. Lah, dengan adanya modernitas itu muncul sangat dipenggal bahwa pengetahuan itu adalah satu hal yang bendariah gitu, satu hal yang bisa dilihat. Mungkin ini menjadi satu PR bersama, bukan hanya tentang feminisme ya, tapi kaum intelektual, bahwa bisa nggak khususnya seni itu bisa keluar dari kerangka ini. Oke, udah Mas cukup? Oke, mungkin itu saja dulu ya. Namanya siapa? Dari mana? Nomor rekening nih Mas? Nama saya Bendungan Gajah Dimantara, saya dari satu desa di Prambanan. Oke. Iya, orang kampung. Oke, pertanyaannya dari buat Jale ya. Monggo. Nama Biksu di Sewon. Korea di Sewon. Yang pertama adalah sensualitas ini saya mengkritisi bagaimana dengan idenya adalah langsing dan gila. Bagaimana kalau ini orang difabel maaf dan orang gemuk apa juga sensualitas. Coba suatu ke depan kali ini tidak bisa dikritisi bagaimana para laki-laki atau perempuan kalau gemuk bagus juga betul. Dulu baru yang gemuk, tapi kalau perempuan yang gemuk apakah dia akan merasa rendah diri? Soalnya gemuk nggak bisa setiap nggak bisa sama gemuk. Ini suatu itu bagaimana dengan para difabilitas? Ya maaf tidak komplit anggota tubuhnya. Apakah itu juga masuk sensualitas? Ada ketiga satu, yang keduanya adalah kalau kita ingat lagu Mentok-Mentok tak Andan itu sebenarnya kan menarik juga. Apakah dengan lagu Mentok-Mentok tak Andan yang mikul dari guyu sebenarnya ini adalah fenomena bagaimana orang itu manusia bisa seperti mentok dia bisa gawe-gawe guyu, bisa menarikan dan gawe-gawe mikul gawe guyu. Kalau
ini diartikan sebagai masa saya sebagai manusia karena harus bentrok sini. Terus yang untuk Mbak Indi, jadi saya mungkin sedikit protes saja. Jangan dikira bahwa Bapak ini kebetulan ada Women Crisis Center, mungkin kalau ketika zaman Crisis Center ini Ratu Sima ya zaman tahun 600-an sampai tahun 700 dan di negeri Kalinga, dia seorang perempuan yang tidak adil. Bukannya gitu tulisannya saya. Ini sebenarnya perempuan yang juga bagus. Bu Megawati Presiden RI juga bagus, walaupun bisa membuat putusan. Mau saya Indonesia di dunia, Napoleon Bonaparte kalah dengan Cleopatra. Nabi Yusuf alaihissalam kalah dengan Cityurek Sobek dari belakang bajunya hingga sebuah apa ya, kekerasan juga. Jangan dikira dari laki-laki. Teman saya seorang preman yang gagah, tak kuat, kosong-kosong wani, kalau begini kalah gitu. Terus banyak teman saya itu yang biasa-biasa teman saya mah sakit Mbak. Terus yang rumah kecil itu diurung itu sampai punya bahasa kecil diurungnya harus bujuni. Ya kalamnya toh. Jadi jangan dikira perempuan ini terus nanti dihukum karena di perserangan betul menjadi objek. Nanti kalau ada men krisis center, nanti pasti yang konsul banyak sekali. Di rumah saya tentang kon nabung gabut langsung orang beli, surat juga opo dan sebagainya. Pasti mengeluh. Jadi kekerasan laki-laki memang sementara belum ada yang mengeksploitasi. Coba saja kalau nanti kita bicara dengan suku Talang Mamak di Sumatera yang berkuasa adalah perempuan. Bagaimana kalau laki-laki Jawa di sana datang dengan ngatok kolor, mulai kolor kita kan badannya wong singsan materi. Jadi pertanyaannya sudah cukup ya Pak ya? Bentar, satu lagi Pak. Jadi teringat saya ngobrolnya Luki Duku Paro kayak Ahmad Tohari sebelum itu saya juga membuat satu tulisan Sang Penari. Belum saya tulisan sudah muncul filmnya Belum Dibayar Sang Penari. Sampai hari ini saya terjadi hal sendiri. Karena yang saya bayangkan penari adalah bukan sekadar dia berserta joget. Tapi filosofinya ada kemandirian dari seorang anak kecil yang saya baca yang mereka sampai dengan itu betul sangat besar. Mungkin nanti Mbak Peneliti Mbak Salih bisa memberi satu pencerahan. Sebenarnya bukan sekadar bisa joget. Di seluruh Habib Lucu yang membuat karya tulisan Tari Minang juga berdiri di Legend di Museum Belanda sampai ini berdiri bahkan di Indonesia. Ini karya yang sampai seorang penari seluruh dalam Habib Lucu. Coba tengok pada para tadi. Ya, terima kasih. Yang terakhir bisa ya tadi. Oke, selamat perkenalkan saya Bu Intan. Kebetulan saya bukan dari tari, tapi latar belakang saya adalah teater sebagai aktor gitu ya. Jadi mungkin pandangannya bukan hanya persoalan tubuh, tapi juga bagaimana sensualitas atau mungkin bagaimana posisi perempuan dalam seni pertunjukan pada umumnya. Yang pertama mungkin saya akan share dulu pengalaman bahwa saya pernah bersama dengan kolektif saya di Surakarta membuat semacam pertunjukan judulnya Rapat Rukun Tetangga yang otomatis menggunakan dramaturgi rapat RT gitu ya di 3 tempat yang berbeda. Dan kami juga dalam proses itu kami membawa isu pelecehan seksual menggunakan kendaraan misalnya yang dulu di mana ada adegan yang mencium kan. Nah isu itu kami tawarkan ke 3 tempat waktu itu dan tanggapan yang kami dapatkan sangat-sangat berbeda dari masing-masing tempatnya. Yang dari pembacaan kami itu pengaruhnya salah satunya adalah dari siapa yang memiliki desa tersebut. Karena dari 2 tempat itu pemimpinnya adalah laki-laki, kemudian usul-usulan adegan yang muncul sangat berbeda dengan apa yang diusulkan oleh satu tempat yang pemimpinnya kebetulan adalah seorang perempuan gitu. Nah untuk membaca itu saya di sini menawarkan beberapa statement atau mungkin kata-kata yang saya ingin ada tanggapan nanti mungkin dari kakak-kakak di depan adalah yang pertama bahwa sejauh mana kepemimpinan perempuan itu akan sangat berpengaruh gitu dalam satu kolektif, baik itu seni pertunjukan secara umum atau mungkin organisasi-organisasi yang lain gitu. Yang kedua kemudian tadi menanggapi dari Mbak Arista
teman saya kuliah juga, kayak kita ketemu di kampus ya Kak, bahwa mungkin saya kira introspeksi diri secara individu itu penting, tapi bagaimana persoalan ini juga dibahas secara organisasional gitu, untuk menjangkau tadi yang dikatakan oleh Mbak ini bahwa oke, kita di sini mungkin sebagian besar adalah feminis, tapi saya kira pembahasan soal ketimpangan gender, bagaimana relasi gender itu tidak perlu kita menggunakan deklarasi aku adalah feminis untuk menjangkau orang-orang atau kelompok-kelompok yang bahkan gender apa itu gender aja nggak tahu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin 3 dulu ya, bisa direspon. Ini tuh topik bahasanya apa, pembicaraannya yo angel, pertanyaannya angel-angel gitu loh. Mbak pertanyaannya lucu gitu. Ini bingung yang jawab dari mana dulu. Gale kayaknya, Gale aja jawab. Langsung ditodong gitu. Ini jobdesknya tuh cuma mate tadi nggak Bisa, di sini tuh nggak, jobdesk nggak berlaku di sini. Oke, baik, mungkin aku bahas dulu soal bagaimana tadi dibahas sama Danu ya. Terima kasih Danu atas pertanyaannya dan juga responnya gitu. Kalau tadi membicarakan soal bagaimana efeknya, ini jadi cerita bagaimana pergerakan feminisme gitu ya pertama kalinya. Kalau pergerakan feminisme yang pertama, mungkin nanti Bu India bisa menambahkan. Kalau yang saya pelajari itu berawal dari bagaimana masyarakat di Prancis itu memperjuangkan hak-hak untuk ada atau duduk di parlemen, gitu. Jadi karena itu tadi kebijakan-kebijakannya itu patriarkis, jadi tidak memperhitungkan suara perempuan, tetapi hanya melulu di suara laki-laki saja. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan menyoal tadi kayak contohnya yang polisi tidur tadi, gitu. Nah kemudian kalau di dalam tari itu sebenarnya pergerakannya yang saya tahu ya, saya nggak tahu juga banyak ya enggak. Yang saya tahu itu di awalnya itu dari ballet sebenarnya. Kalau di di barat. Jadi di ballet itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh Isadora Duncan pada waktu itu. Kemudian ada juga Rosandinis yang beliau itu protes sebenarnya terhadap bagaimana tubuh itu dibentuk sedemikian rupa, dikenai atribut-atribut yang menyakitkan gitu. Dalam arti itu long torso misalnya gitu ya. Kemudian sepatu yang sangat yang menyakiti kaki gitu. Meskipun itu untuk pembentukan tubuh kan, awalnya. Tapi kemudian Isadora melepas sepatu itu dan melepas long torso yang melekat ke tubuhnya, dan kemudian dia mencoba menari mengimitasi dari apa yang ada di alam, dari apa yang ada di daun-daun, bunga-bunga, pohon-pohon, itu seperti apa sih gitu. Itu memang ada di era modern. Sampai dengan kemudian Martha Graham, itu kan Martha Graham ada di Amerika ya. Nah, setelah periode Martha Graham, memang ada kemudian resistensi berikutnya atau perlawanan berikutnya yang datang dari era postmodern, misalnya Merce Cunningham gitu, karena dia kemudian melawan apa itu modernisme, jadi masuk ke tahap di postmodern. Nah, kalau Pina Bausch itu dia ada di Tanztheater. Tanztheater itu ada di Eropa, di belahan bumi yang lain, bukan di wilayah Amerika, bukan di Warsaw. Gitu. Nah, kalau Pina Bausch ini arahnya ke dance theater, tari tapi ada teaternya, gitu. Tari tapi mampu teater gitu ya. Jadi karena sebenarnya kalau di sana kan ada juga yang departemennya itu tidak hanya dance department atau teater department, tapi dance and theater department gitu kan ya. Jadi itu lebih fluid lagi. Nah, kalau kita membicarakan feminisme dan tari itu hubungannya sejak kapan dan kapan kira-kira itu ada, ya mungkin di era-era itu juga gitu. Kalau di dunia barat, kalau tadi mau menduga bahwa itu sekulerisme barat yang datang di sini, ya saya nggak bisa jawab dalam hal ini. Tapi kalau yang ada di Indonesia, sebenarnya memang orang-orang melakukan
presentasi tubuhnya itu melalui banyak tarian-tarian yang ada di daerah-daerah. Itu juga beberapa hal itu masih dipandang sebagai bagian yang periferi, bukan yang tersentral. Karena yang tersentral itu kan ada di tengah ya, yang ada di kerajaan biasanya begitu. Karena kerajaan kemudian menuliskan bagaimana tubuh-tubuh penari ini bergerak. Ini tergantung nanti bisa kita lihat dari sisi secara kolonialisme atau dari sisi poskolnya. Kalau di poskol bisa jadi kita bilang bahwa oh, penari kemudian menjadi punya tatapan, mendapatkan tatapan dari kolonial pada waktu itu ya. Kayak misalnya bagaimana bedoyo itu juga dianggap sebagai sesuatu yang sakral, gitu kan? Terus habis itu adalah representasi bagaimana raja menikah dengan, kalau yang di sini dengan Ratu Kidul, misalnya begitu. Nah ini kan juga sebenarnya ngomongin tentang gender juga, ngomongin tentang wacananya juga, wacana tentang bagaimana kalau kita bisa jadi ngomongin tatapan laki-laki bisa jadi gitu. Tapi menyoal apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dik bahwa tidak hanya perempuan kok yang kayak gitu, laki-laki juga kena kok gitu. Ya kalau di jurusanku ya jadinya belok juga. Kalau di jurusan tari gitu juga banyak yang laki-laki, perempuan, ada juga yang tidak laki-laki dan tidak perempuan Pak gitu. Jadi gendernya tadi dari sewon tadi gitu kan. Nah jadi sebenarnya juga bagaimana kecantikan dan kegantengan dan apapun itu dikonstruksi juga sebenarnya secara sosial maupun kultural. Gitu sih singkatnya ya. Oke, kayaknya boleh dioper ke Mbak ini karena mungkin pengen tahu soal, kan tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya klien Rifka juga nggak semuanya cantik gitu kan Mbak ya. Nah kalau dengan yang disabilitas, terus ada juga ada OJG itu kan, mungkin Mbak ini main krisis center mungkin boleh menambahkan. Ya, saya mulai dari mana ya? Diskusinya menarik sekali ya. Ya mungkin saya mulai dari Women's Crisis Center ya, karena saya selalu mendapatkan itu. Kenapa bapak-bapak dari Crisis Center ya? Mungkin nyambung juga tadi yang disampaikan Mbak Gandhi ya. Kalau kita bicara feminisme ini kan sebenarnya perjuangan untuk mencapai keadilan laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangannya feminisme berkembang banyak sekali, diantaranya tadi disampaikan oleh Mbak Gandhi juga. Nah, salah satu alat pisau analisis yang digunakan itu analisis gender yang saat ini digunakan termasuk di perencanaan pembangunan negara. Analisis gender itu dulu lahirnya zaman Marxis ya. Saat itu perempuan-perempuan pekerja lahirnya itu kok aku dapat upahnya beda ya sama laki-laki ya. Kok laki-laki dapat upah lebih banyak, aku lebih sedikit. Nah, disitulah lahir analisis sosial berdasarkan perbedaan gender. Ternyata kemudian bedanya laki-laki dan perempuan ini terus diperlakukan secara berbeda di banyak aspek dalam kehidupan. Upahnya dibedakan, bajunya dibedakan, pakai rok, pakai celana, warna pink, warna biru, dan seterusnya. Nah, dari mulai analisis gender itulah kemudian sampai sekarang kita dalam pembangunan itu juga masih menggunakan namanya indeks pembangunan gender ya, untuk melihat ketimpangan laki-laki dan perempuan. Dilalah ya dalam perkembangannya memang sebagian besar perempuan ini mengalami ketertinggalan dalam tanda petik ya. Ketertinggalan di sini adalah karena kemudian tadi adanya konstruksi yang kemudian mengutamakan laki-laki, akhirnya banyak informasi-informasi ini yang lebih banyak mendapatkan kesempatan itu laki-laki. Zaman dulu kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, siapa yang akan disekolahkan? Mungkin akan diutamakan anak laki-laki. Sekolahnya tinggi karena laki-laki itu nanti akan menjadi pemimpin keluarga dan sebagainya. Yang perempuannya dikalahkan. Kemudian kalau bergaul anak laki-laki boleh pulang sampai pagi, sebulan lagi juga nggak apa-apa gitu. Kalau anak perempuan jam 6 sore belum pulang, ditanyain harus di rumah. Saya tidak mengatakan baik buruknya ya, tetapi pembedaan ini akhirnya kan berdampak.
pergaulannya laki-laki jadi luas sekali, kenal ini, kenal itu dan sebagainya. Pergaulannya perempuan jadi terbatas, apalagi dulu belum ada WhatsApp ya, bahkan HP juga tidak ada, jadi terbatas. Nah, situasinya jadi makin timpang sekali, sehingga bukan hanya ketimpangan kuasa ini melahirkan kekerasan, tetapi ketika perempuan menjadi korban, dia juga jadi terbatas kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Saya harus kemana, saya harus bagaimana dan sebagainya. Itu yang kenapa kemudian lahirnya Women's Crisis Center di awal. Jadi Women's Crisis Center itu sebenarnya bukan lahir untuk memerangi laki-laki, tidak. Tetapi Women's Crisis Center itu sebenarnya lahir untuk ngopeni ini yang perempuan-perempuan yang kena kekerasan dibuat berdaya, diberi informasi sehingga berdaya. Agar apa? Bukan untuk setelah aku berdaya akan aku pukul balik suamiku, enggak gitu. Tapi setelah aku berdaya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana bernegosiasi dengan suami, bagaimana berdiskusi dan lain sebagainya. Di perkembangannya kan, misalnya Rika Anissa lahir 93, 30 tahun kemudian kan banyak sekali perubahan ya. Termasuk gerakan perempuan di seluruh dunia juga mengalami perkembangan banyak sekali. Dulu salah satu milestone gerakan perempuan itu tahun 94, 1994 ya, dekat-dekat Rifka lahir itu ada konvensi ICPD, BFE itu yang kemudian mengakui hak-hak perempuan, hak case pro, kesehatan reproduksi ya, kesehatan reproduksi dan sebagainya itu diakui di situ hak-hak perempuan, bahwa perempuan punya hak atas pendidikan, punya hak atas kesehatan dan lain sebagainya juga diakui di situ, berkembang sampai saat ini. Kalau kita bicara kenapa kok masih perempuan nih yang diperhatikan, kenapa kok enggak yang laki-laki? Dalam konteks layanan itu karena yang perempuan ini akibat sejarah panjang itu banyak ketertinggalan di situ dan kebutuhan khususnya seringkali tidak terwadahi di layanan yang umum. Makanya kemudian dibuat layanan tersendiri. Unit polisi kenapa kok dibuat ada unit pelayanan perempuan dan anak? Karena akan sulit menginterogasi atau menanyai kasus pencurian misalnya, kecopetan, dan menanyai kasus perkosaan, tentu beda cara menanyainya. Tidak mungkin kita ke kasus perkosaan, berapa orang yang memperkosa, bagaimana caranya, berapa kali, itu kan tidak mungkin. Jadi kemudian dibuat unit khusus untuk itu. Begitupun di rumah sakit, begitupun kemudian berkembang dan sekarang dan isunya lebih ke keamanan kan, seperti di transportasi dan sebagainya. Bagaimanapun juga layanan untuk perempuan berkembang, tetapi yang masih kita lihat sampai saat ini, kalau kita bicara seksualitas, sebenarnya yang jadi masalah kan kemudian pandangan merendahkannya. Pandangan merendahkannya. Apakah salah perempuan dibilang, maaf ya, tadi yang menul, gitu, dada besar? Dada besar itu bagus atau jelek? Ya itu kan sebuah keindahan estetika ya, tidak masalah kan punya dada besar ya. Tapi ketika itu dipandang sebagai wah itu buruk, itu menggoda, itu ini, nah itu kemudian stigmanya jadi buruk, jadi tidak aman, ruang ekspresinya jadi tidak aman bagi perempuan. Itu baru satu bagian tubuh, belum yang lainnya. Sebenarnya persoalannya kan kemudian di situ. Berbeda dengan laki-laki ya, laki-laki saya tidak menafik bahwa laki-laki juga ada yang diseksualize dan sebagainya, tetapi berbeda, secara prosentase berbeda, bentuknya juga berbeda. Namun kembali lagi, kalau kembali ke Women Crisis Center itu semangatnya di penanganan korban. Tapi kalau kita bicara preventif di masa yang akan datang, kita tidak perlu mempertentangkan laki-laki dan perempuan sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian kita menyadari bahwa konstruksi ini itu memenjarakan kita semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Apakah laki-laki bahagia dengan konstruksi yang ada sekarang? Kami di Rifka Anissa juga ada program ini ya, untuk pelibatan laki-laki dan diskusi dengan banyak laki-laki. Ternyata banyak juga loh laki-laki yang tidak bahagia dengan konstruksinya. Kenapa? Ketika ditanya
bagaimana kamu memaknai dirimu? Berat ya jadi laki-laki, harus punya pekerjaan tetap, harus mapan, harus bisa benerin genteng, harus bisa manjat pohon, harus bisa ini, harus bisa itu. Dan itu ternyata membebani bagi laki-laki. Ketika dia tidak bisa menjadi PNS misalnya, mertuanya mintanya dia jadi PNS dan dia tidak, apa yang terjadi? Berat juga bagi dia untuk itu. Nah, jadi kemudian yang perlu kita sadari, konstruksi ini itu membebani kita semua. Bahkan di beberapa hal ya, ini cerita tentang bagaimana efek konstruksi ini. Kami pernah menjumpai satu kasus kekerasan seksual di anak SMA, terjadi di suatu wilayah di beberapa kecamatan yang sama di suatu wilayah situ. Kemudian saya waktu itu dengan teman-teman pendamping diskusi dengan Polres setempat, ini kenapa ini kok kemeruyuk gitu, kasusnya sini. Lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian ditemukan ternyata di wilayah itu ada satu nilai yang diyakini anak-anak laki-laki di sana, bahwa yang disebut cowok banget di kalangan anak SMA sana waktu itu, cowok banget itu kalau nidurin banyak cewek, pacarnya lebih dari satu. Kayak di pacar si Jini saya cemen, itulah pacar teman satu. Terus pacarmu udah diapain, belum diapain, cemen. Nah itu kemudian mendorong mereka untuk punya pacar banyak, melakukan itu, dan kemudian mabuk. Ya ada nilai-nilai seperti itu, bahwa cowok itu harus berani mabuk, cowok itu harus menggunakan narkoba dan sebagainya. Dan itu akhirnya mempengaruhi teman-temannya jadi diseret menjadi seperti itu. Maka kemudian kasusnya jadi banyak sekali. Atau kami juga pernah melakukan riset ya di kelompok laki-laki juga. Waktu itu melakukan riset kerentanan saya lupa judulnya, pengalaman hidup laki-laki, pengalaman hidup laki-laki, dan kami meriset para napi. Nah, salah satu napi yang saya wawancara usianya 25 tahun. Dia masuk penjara 10 tahun, kasus perkosaan. Waktu saya tanya pengalaman hidupnya, dia cerita, dulu tuh waktu SMP nggak di tempat saya, dia orang luar Indonesia. Di tempat saya itu kalau kumpul sama teman-teman itu kita pamer tisu. Maksudnya pamer tisu gimana? Iya, jadi kita itu lomba-lomba merawani cewek. Nanti keluar darah, dilap pakai tisunya kering, masukkan ke dompet. Jadi kalau ketemu dengan sesama temennya, tisuku 2, tisuku 3, tisuku 4, itu menjadi nilai umum di kelompok dia. Maka kemudian ketika dia keluar, maksudnya kan dia keluar Indonesia, masuk ke sini, kemudian bergaul, akhirnya itu menjadi norma yang biasa bagi dia, dan dia melakukan pemerkosaan, akhirnya terjerat hukum seperti itu. Jadi ternyata ada nilai-nilai maskulinitas yang toksik di kelompok laki-laki. Nah, ini bukan mau menyalahkan dan sebagainya, tetapi ini adalah suatu konstruksi yang bisa jadi tidak disadari juga oleh mereka, termasuk para pelaku kekerasan seksual yang di komunitas itu mungkin juga tidak menyadari bahwa towelan di pantat itu sesuatu yang tidak pantas, omongan sweet catcalling itu sesuatu yang tidak pantas, karena menjadi norma umum. Nah, dengan diskusi seperti ini sebenarnya kita ingin membangun kesadaran bersama ya, bahwa itu kan norma itu kan yang bikin siapa sih? Kan kita sendiri gitu ya. Artinya apa? Kita juga punya peluang untuk mengubah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi kalau kami laki-laki dan perempuan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi bagaimana kita bersama membangun norma yang sehat di kelompok perempuan maupun di kelompok laki-laki, agar kita itu bisa bergandengan tangan bersama, gitu. Termasuk dalam berkesenian ini, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kesenian yang saling mendukung laki-laki ataupun perempuan, sehingga semua bisa tadi yang namanya ekspresi bebas itu memang benar-benar bebas dari judgement, bebas dari stigma negatif, dan benar-benar kemudian kita bisa melahirkan karya-karya berkualitas terlepas dari semua stigma buruk itu. Oke, Mbak Indi, terima kasih. Mari kita hadapi situasi ini lalu dengan maju. Ya. Kayaknya satu lagi deh, saya perlu mendengar suara mahasiswa, suara anak muda, silakan. Oke, Mbaknya tadi udah ngaco dari tadi. Mahasiswanya Mbak Indi. Oke,
Nanti B plus atau C plus? Oh, tergantung pertanyaannya. Kalau singkat, padat dan jelas ya. Oke, saya perkenalkan, saya Utia Citra dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi PGSD, juga mahasiswa ini juga. Nah, di sini saya akan bertanya terkait bagaimana sih sensualitas itu didefinisikan dalam konteks tari, dan bagaimana tari itu dapat menjadi bentuk ekspresi kekuasaan dan kontrol melalui gerakan postur tubuh. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang satu lagi masnya yang di depan mungkin. Oh ya. Ini Mas. Oke, ya terima kasih. Nama saya Yanuari dari Sewa juga. Saya nggak tanya sih, cuma mau sharing aja. Boleh, Pak. Bahwa saya adalah korbannya di sini. Jadi saya pentas di keraton waktu itu, masih keraton, dan selesai pentas wayang wong, kami turun pasti ada sesi foto-foto. Dan aku muncul. Lalu datanglah sekumpulan ibu-ibu dari luar daerah, bukan dari Jogja. Mereka dengan sangat hebringnya, dengan sangat semangatnya, pengen foto dengan penari-penari cowok. Gitu. Dan mereka ya mungkin entah karena budayanya atau bagaimana, yang ngomongnya keras, agak nyablak gitu ya. Ya sama abangnya itu dong yang cakep banget gitu. Yang kemudian ya, maaf Bu, ini di lingkungan keraton, jangan terlalu keras-keras ya. Oh ya. Nah itu yang saya itu pengen cowok-cowok di apa? Kami menerima perlakuan ya kayak seperti itu. Unik sekali karena biasanya mungkin dia itu kan cowok-cowok yang nggak jalan-jalan, tapi ya ini ibu-ibu yang sangat antusias sekali untuk nempel-nempel dengan tari-tari cowok gitu, pengen ngajak foto gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pentas di luar Jogja juga, di luar Jogja, dan daerah ini memang bukan daerah yang bisa dibilang bukan yang sangat menjunjung atau bukan sangat yang mengedepankan seni tari atau kebudayaan gitu ya. Lebih dibilang daerah industri gitu. Jadi sangat jarang ada sanggar-sanggar atau aktivitas seni di situ. Dan itu kan seperti parade tari ya. Jadi ada banyak performer dari sanggar-sanggar, dan itu beberapa dari luar daerah tersebut. Dan saya satu-satunya penari cowok di situ. Saya pada cowok, dan itu yang undang teman saya gitu ini. Nah saya lihat, kok ini cewek semua gitu, nggak semua. Kemudian nggak ada apa namanya di tempat itu, mungkin panitianya itu bagaimana, jadi tidak ada ruang transit begitu ya. Saya tanya waktu itu, saya tanya ke pengendalinya, ada ruang untuk rias nggak? Ada Mas, ada. Oh yaudah, tapi saya dari hotel tidak badan makanya. Maka dari itu saya ke sana ya belum pakai apa-apa. Ternyata cuman dana di emperan, dananya ngemper gitu. Saya dana pakai kostum, orang-orang tuh pada gini ngeliatin tuh, gitu. Saya kayak heran, ini ada cowok narik, ada cowok narik, ada cowok narik gitu. Saya lihat pandangan seperti itu. Nah jadi di sini saya mau share aja betapa tidak cuma cewek aja ya gitu. Bahkan saya sendiri sebagai cowok juga merasakan diri atau mengalami sendiri. Iya, kita di pengalaman yang jalankan ke tadi ada catcalling sedikit sebenarnya pada waktu di kantor itu dengan ibu-ibu itu, begitu. Dan itu aja sih. Oke, terima kasih atas sharingnya. Mungkin langsung dikomentari, dijawab Mbak Eni atau Arista mungkin. Oke, mau konteks tadi, mau apa namanya sedikit nyambung tadi pertanyaan Pak Sewon, Mbak Siwon. apakah sensualitas itu hanya dirasakan perempuan? Tidak Pak, tidak. Yang kalau kita tahu kemarin baru viral ada 2 peristiwa yang dialami laki-laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki melihat Bernadia penyanyi karena dia dadanya besar, menggunakan pakaian yang membentuk lekuk dada
gitu, kemudian viral, dia dikomen oleh para laki-laki, dan aftershave, Hasan aftershave, yang dia alat vitalnya itu lebih besar, sehingga ketika dia, ya, dan itu dikomen oleh para perempuan. Jadi sebenarnya pelaku ini gak cuma perempuan atau laki-laki ke perempuan, Pak. Perempuan ke laki-laki pun sekarang begitu. Jadi kalau kita lihat apakah feminisme itu hanya untuk perempuan, sebenarnya feminisme yang saya lihat di sini lebih kepada ketidaksetaraan kuasa, entah itu laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki gitu, atau sebaliknya itu yang terjadi kan. Yang kalau kita lihat kasusnya PDD sekarang juga korbannya laki-laki, itu kan juga bukan perempuan, tapi karena kuasa kan. Ya, jadi feminisme, apakah di sini semuanya feminis? Saya rasa iya, feminis terhadap pengalaman tentang peristiwa ketidaksetaraan kuasa tubuh laki-laki dan perempuan gitu. Nah terus kemudian tadi apa sih pertanyaannya apa sih tadi? Intinya nah itu sensualitas dalam konteks tari. Karena saya penelitian di konteks konten. Saya penelitiannya melihat bagaimana kacamata agama melihat tubuh. Ya, jadi di dalam Islam itu kan ada ayat, kan dalil ya. Intinya ada ayat bahwa perempuan yang berlenggak-lenggok seperti unta itu tidak boleh. Nah, itu dimaknai oleh orang-orang yang melihat sensualitas tadi di situ. Lenggak-lenggok. Berarti macak gulu itu ya itu. Macak gulu itu ya itu. Apalagi sampai pantatnya terlihat. Nah, itu kan juga bagaimana memaknai sebuah teks. Memaknai sebuah teks. Tidak bisa seperti itu. Itu pun perdebatan. Memaknai sensualitas itu seperti apa karena pengalaman setiap orang beda-beda. Kalau kita lihat, wah tari yang paling sensual itu joget bumbung. Tari yang paling sensual itu adalah Banyuwangi misalnya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang yang fetish-fetishnya adalah yang memukul-mukul badan? Maka tari dari Aceh menjadi paling sensual bagi orang-orang itu. Jadi sensualitas dalam tari itu juga konstruksi sosial. Cantiknya orang Indonesia sekarang itu kan yang seperti Siwon, ya kan? Bagi kami orang milenial, bagi kami anak milenial, kamu masih milenial ya sih? Oh masih milenial ya. Bagi saya anak milenial, saya tidak tertarik dengan laki-laki tipe Siwon, karena saya lahir di zaman itu bahwa laki-laki yang ganteng itu yang maco, yang berkumis, ya gitu kan, maksudnya yang kekar badan gitu. Konstruksi pada saat itu, konstruksi sekarang beda, ya kan. Perempuan cantik juga sama. Di belahan Afrika sebelah mana saya lupa. Konstruksi cantik perempuan itu adalah semakin gendut maka dia semakin cantik. Karena konstruksi masyarakatnya perempuan yang badannya besar, pantatnya besar, gendut itu dia bisa bereproduksi dengan baik dan punya keturunan banyak. Maka semakin anak perempuannya gendut, bahkan sampai dikasih makan terus. Karena di sana orang yang cantik adalah orang yang gendut. Jadi tergantung, kalau Bapak lihat di sini konstruksi sosial kita gitu Pak. Yang cantik adalah yang langsing, yang ikhlas pun ya, yang cantik, yang langsing gitu. Tapi kalau kita pergi ke belahan dunia lain beda. Ganteng juga beda. Di belahan saya lupa juga kegantengan laki-laki dilihat dari alat vitalnya itu dia bergerigi atau tidak. Sehingga laki-laki di sana itu memasang gotri di dalam kemaluannya, karena semakin dia banyak gotri, semakin sensasi seksualnya tinggi, maka dia semakin ganteng. Gitu. Jadi tergantung kita ada di mana, ya. Maka kembali lagi tadi pertanyaan kita bagaimana sensualitas adalah kembali kepada persepsi individu atas tubuh itu sendiri. Kalau kita melihat dari kacamata Islam, ya tinggal kita negosiasikan saja. Kita menghargai, oh ya sudah, karena memang Islam itu harus berjilbab, maka kalau memang menari di dalam konteks Islam pakai jilbab, yang lain kita negosiasikan. Ada banyak puluhan ribu tarian, kita bisa memilih, tidak perlu menspesifikasi satu tarian kemudian menjadi mengharamkan yang lain atas nama seksualitas. Itu saja dari saya. Oke, mungkin nyambung ke Bapak Siwon Asik. Bapak punya nama baru sekarang, Bapak Siwon. Oke, kalau menurut saya kerja-kerja feminis yang ada di Indonesia sekarang ini itu
nggak hanya mengambil apa yang ada di barat kemudian menerapkan di sini secara plek ketiplek gitu ya. Menurut saya nggak gitu cara kerjanya, karena di sini kita kan terlahir berdasarkan konstruksi sosial dan budaya gitu loh. Jadi kerja-kerja yang ada di sini, feminis yang ada di sini di Indonesia itu juga pasti akan melihat lingkungan gitu. Karena wanita-wanita yang ada di Indonesia gitu, dan khususnya saya juga yang lahir di Bali itu sangat dekat sekali dengan lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya feminis itu datang menawarkan sebuah teori, menawarkan sebuah wacana, langsung diterapkan itu nggak bisa tanpa melihat lingkungannya terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin kayak baik dia kan pasti beliau datang ke Papua, beliau datang ke NTT, beliau datang ke pedalaman-pedalaman ya untuk melihat lingkungan itu lagi gitu. Di mana lingkungan di mana perempuan itu kemudian lahir, tumbuh, dan konstruksi sosial seperti apa yang kemudian hadir gitu bersama, berkembang bersama dengan dirinya gitu sih kurang lebih. Terus kemudian untuk pertanyaan masalah seksualitas dalam tari ya seperti apa yang saya katakan di awal gitu, itu kembali lagi ke persepsi gitu. Kan ada 3 yang dicurigai bisa menjadi pelaku sebenarnya kan, yakni si pekarya, si penari, dan juga si penonton. Tergantung sekarang kalau misalnya dalam berkarya, kalau misalnya memang idemu itu secara jelas gitu memunculkan ingin memunculkan sensualitas, ya sensualitas itu akan muncul, cuman dalam tanda kutip akan seperti apa gitu, dan batasannya akan bagaimana itu kan si pengkarya yang punya. Terus kemudian bagaimana penari kemudian menyampaikan gitu, cara penari menyampaikan, entah itu dari postur tubuh, terus ekspresinya, itu juga bisa menjadi bisa memunculkan seksualitas itu sendiri. Dan yang paling banyak itu kan kemudian bagaimana penonton memaknai gitu karya itu sendiri gitu. Makanya di sini yang ditekankan itu adalah maksud dan makna gitu. Makna itu oke lah, penonton itu bisa menangkap apapun makna dari karya kita, tapi maksud dari karya itu cuma si pekarya yang tahu. Nah mungkin solusinya bisa dihadirkan atau bisa diadakan diskusi gitu, after pentas gitu, supaya antara maksud si pekarya dengan makna yang ditangkap oleh penonton itu sendiri bisa selaras kalau memang tujuannya menyelaraskan persepsi gitu. Tapi kalau misalnya karya itu dilempar begitu saja, si pengkarya itu membiarkan kemudian penonton larut dalam pemaknaannya sendiri, ya wis nggak apa-apa, itu pilihannya. Cuma resikonya kembali ya kalau misalnya seksualitas itu muncul ya itu bagian dari resiko itu. Oke, terima kasih. Mau menyampaikan sedikit? Maaf. Ya tadi teringat tadi pertanyaannya Butet mungkin belum terlalu ini ya terbahas gitu. Tadi beliau menanyakan soal sejauh mana sih kepemimpinan perempuan berpengaruh gitu. Dan tadi ya persoalan introspeksi diri ketika Arista tadi bilang membangun ruang aman atau secara persepsi dia mengkonstruksi pikirannya sedemikian rupa, lalu itu dibawa ke arena yang lebih komunal gitu ya. Nah ini juga mungkin tadi agak menyinggung sedikit dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adik, persoalan gimana kalau di Sumatera Barat gitu yang matrilineal gitu. Nah kebetulan itu ada Teh Ella juga yang pernah residensi ya kayaknya di Sumatera Barat gitu. Sejauh mana sih sebenarnya matrilineal ini hidup di dalam konstruksi patriarki gitu. Apakah memang benar-benar itu berpengaruh gitu kan? Apakah memang kepemimpinan perempuan ini sangat sangat futuristik atau sangat mempengaruhi elemen-elemen yang ada di sana. Nah, nanti mungkin bisa lebih jauh, Tela mungkin bisa menanggapi sedikit itu persoalan itu. Tetapi poinnya adalah bahwa memang tetap ada sesuatu yang janggal ketika konstruksi patriarki ini terlalu kuat gitu intinya. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Bu India gitu ya, Mbak Indi tadi bilang bahwa konstruksi patriarki ini tidak hanya mempengaruhi kita sebagai perempuan, tapi juga laki-laki dan kita sebagai human lah gitu,
sebagai manusia pada umumnya. Nah, di dalam tari pun itu juga dialami oleh teman-teman yang laki-laki yang tadi mungkin di-share oleh Mas Yayan gitu ya. Tapi juga beberapa penari ini ketika baru mau belajar menari aja, itu yang laki-laki sudah wah nanti aku jadi banci gitu misalnya. Aku jadi nggak laki-laki lagi dong kalau aku menari. Padahal pada kenyataannya banyak juga tarian-tarian yang tidak mengarah ke arah gerakan yang seperti perempuan gitu. Ini juga jadi konstruksi ya, gerakan perempuan, gerakan laki-laki kan jadi gitu ya. Tapi kalau di tari gaya Yogyakarta juga menarik karena ada ruang negosiasi antara tari gagah, tari putri, tapi ada yang di tengah-tengah tuh tari alus misalnya gitu. Dan justru yang lelanang jagat itu yang ada di wilayah alus gitu, yang ada di antara laki-laki tahu dua-duanya, yang dianggap di antara laki-laki dan perempuan. Volume geraknya itu ada di antaranya, ya kan? Kalau di Bali mungkin ada bebajian juga ya, yang itu juga menjadi fenomena yang sebenarnya menarik juga untuk dikaji secara gender. Tetapi tadi ya, ruang aman yang tadi disebutkan oleh Bu Indi itu juga sangat penting. Kalau dulu saya pernah terlibat di dalam sebuah produksi, tapi bukan di produksi tari, tapi lebih ke film. Itu mereka di kru powernya itu sangat rigid, mengatakan bahwa bagaimana kru ini akan menjalankan seluruh produksinya. Jadi ada tulisannya nggak boleh catcalling, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Tadi yang berwawasan gender gitu ya. Kemudian, salah satu lagi persoalan bagaimana seniman ini atau kita kreator mendudukkan persoalan. Karena biasanya kalau ada kecenderungan ketika kita membicarakan soal kekerasan, gitu ya, kita mau ngomongin soal kekerasan yang melalui karya. Justru korban ini bisa menjadi korban yang kedua kali di dalam karya itu. Itu yang paling krusial yang ada di dalam karya seni menurutku. Karena biasanya tidak hanya sudah korban di dunia nyata gitu ya. Kemudian kita berusaha bertemu dengan korban, menggali informasi dari korban. Lah kok dalam karya justru mereproduksi peristiwa atau merekonstruksi peristiwa yang ada. Jadi korban kedua kalinya di dalam karya kita gitu. Nah itu poin yang mau aku garis bawahi dalam hal ini. Gitu aja sih Mbak kayaknya. Oke siap, memang gitu aja sih ya. Itu kalau nggak gitu aja nanti nggak selesai sampun gitu. Jadi kita sudah di reminder. Ya terima kasih. Jadi tidak ada yang perlu digarisbawahi, tapi sebenarnya kalau kemudian kita membuat diskusi ini bukan berarti kita feminis gitu ya. Tapi lebih ke mari kita menciptakan ruang tadi yang dibilang Mbak Indi, sadar bersama gitu ya, bahwa bukan lagi ngomongin ini setara, nggak setara, adil nggak adil, kemudian laki-laki dan perempuan, tapi mari membangun kesadaran itu bersama. Saya kira jauh lebih penting untuk kelanjutan gitu, keberlangsungan dan bertumbuhnya proses kesenian dan kebudayaan itu gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya kutip bahwa kalau teman-teman mendapati banyak sekali isu gitu ya, kekerasan, pelecehan di luar sana gitu, saya kira the choice is ours to act gitu ya. Jadi keputusan itu tuh ada di tangan kita gitu. Mau seberapa jauh kita akan bertindak gitu. Ada Mbak Indi di Rifka Anissa yang bisa menjadi teman kita semua gitu ya, rekan kita semua. Ada Arista, ada Ella yang mungkin masih akan juga menjadi teman ngobrol gitu untuk selanjutnya. Ada Gali dan ada Mbak Hendy yang juga bisa lah ya, kapan-kapan kita diskusi lagi, kita lanjutin lagi. Coba aku ya. Saya kira itu, terima kasih sekali buat sore ini. Terima kasih Mbak Hendy, Arista, Gali dan Mbak Hendy serta teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya kembalikan ke Ninda. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Nina dan juga teman-teman narasumber, ada Mbak Heni, Mbak Indi, Mbak Gali dan juga Kak Arista ya. Hampir saja saya menyebutkan nama depannya ya, nggak apa-apa. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber yang luar biasa dan juga Mbak Nina dan terima
terima kasih sekali sudah membersamai kita ini. Ternyata overtime tapi sangat menyenangkan karena ini adalah bahasan yang tidak akan lepas dan tidak akan pernah terhenti. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan di pertemuan berikutnya. Akhir kata, saya Dinda Kelas Putri dan juga beserta narasumber dan Mbak Dinda juga undur diri. Terima kasih sekali lagi. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.